Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Laura dan asisten saya. Halo semuanya, nama saya Syarif. Saya yang akan membantu Kak Laura di 5 menit tutorial. Yuk kenal lebih dekat dengan motion grafis. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah motion grafis atau motion grafik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu motion grafis dan sejarahnya. Dimulai dari tahun 1960, untuk membuat sebuah gambar bergerak dan judul dalam sebuah program televisi, grafis gerak sudah ada sebelum media elektronik sekitar tahun 1800-an dengan presentasi berupa flipbook. Menggunakan tumpukan kertas sebagai layer dan perubahan posisi pada objek gambar tiap kertas. Singkatnya, motion grafis menggabungkan gaya grafis dan teknologi untuk menghasilkan ilusi gerakan. Kemudian, ilusi gerakan ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan melalui video dan storytelling. Nah sekarang, yuk kita bahas tentang sejarahnya. Motion graphic bisa dibilang merupakan suatu bentuk seni yang dicari di abad 21. Seorang desainer motion grafis yang memiliki spesialisasi gerak khas dilatih dalam pendidikan desain, grafis tradisional, atau yang memiliki latar belakang film atau animasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri motion, sebuah grafis bergerak terus berkembang. Sebelum komputer tersedia secara luas, grafis gerak mahal dan memakan waktu. Saat ini, dalam pembuatan motion grafis atau grafik, sudah mulai menggunakan software. Dalam pembuatan motion grafik, diperlukan software antara lain Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Cinema 4D, Maya 3D, Adobe Illustrator, dan Canva Pro. Betul sekali Syarif, dan juga sekarang ini sudah banyak loh konten-konten yang memakainya, salah satunya video ini. Motion grafik membantu kita membuat konten yang lebih menarik sekaligus variatif. Pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif karena mengubah format suara menjadi grafis bergerak. Apabila seseorang tertarik masuk industri kreatif, khususnya motion grafis, diperlukan beberapa skill yang dikuasai dan dipahami. Beberapa hal yang harus disiapkan di antara lain adalah konsep desain, layouting, lalu proses animasi konsep. Teknik desain grafis dasar seperti layout, tipografi, dan juga unsur-unsur penting dalam teori warna setidaknya harus dimengerti. Motion grafis adalah medium yang membutuhkan skill desain grafis sebelum belajar membuat animasi. Hal yang perlu dikuasai dalam membuat motion grafis adalah menguasai animasi. Pastikan kamu memahaminya sambil melakukan praktik secara langsung. Cobalah untuk terus berlatih supaya kamu dapat menguasai animasi. Kreativitas yang tinggi menjadikan seorang motion graphic designer tidak hanya sekedar membuat sebuah gambar menjadi hidup. Kreativitas sangat penting karena nantinya kamu dihadapkan oleh berbagai macam klien dan proyek. Kemampuan teknis yang mumpuni diperlukan oleh seorang desainer agar desain yang dibuat terlihat menarik di mata audiens. Dalam pembuatan motion grafis, dibutuhkannya mengenal tentang teori prinsip-prinsip desain untuk membuat sebuah motion grafis, antara lain, yang pertama, warna dan kontras. Pemilihan warna dan kontras tentu akan membuat satu elemen lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Nah, cara ini juga perlu kamu gunakan dalam desainmu untuk menginformasikan kepada user elemen mana yang ingin kamu unggulkan. Warm colors seperti merah atau kuning akan lebih stand out jika disandingkan dengan background berwarna gelap atau cool color. Meski kontras warna membantu menonjolkan desain, menggunakan terlalu banyak juga akan membuat bingung. Hal ini akan mengaburkan elemen desain yang penting. Perlu diingat, prinsip hierarki ini harus menjadi sebuah panduan bagi pembaca, users, atau audiens lainnya dalam memahami sebuah desain. Yang kedua, proximity. Menempatkan beberapa objek berdekatan merupakan salah satu prinsip dasar dalam menyampaikan pesan pada format visual. Objek yang ditempatkan berdekatan menandakan bahwa elemen-elemen tersebut memiliki hubungan. Yang ketiga, repetition atau repetisi. Repetisi hanyalah mengulangi satu elemen berkali-kali dalam sebuah desain. Pengulangan dapat berguna dalam desain web dan aplikasi. Misalnya, kita menaruh logo bisnis yang nantinya akan diulang di setiap halaman dan di tempat yang sama. Icon menu juga sering diulang di tempat yang sama. Repetisi sangat membantu kita dalam memberikan pengalaman yang konsisten terhadap pengguna. Kita juga dapat menjaga konsistensi bentuk, warna, tekstur, font, dan lainnya dengan repetisi. 4. Alignment. Mengacu pada bagaimana suatu teks atau elemen grafis sejajar pada halaman. Mengacu pada keselarasan dalam kaitannya dengan seluruh komposisi,
rata kiri, tengah atau kanan, serta penyelarasan satu dengan yang lain. Ketika elemen tidak selaras, terutama dalam kaitannya satu sama lain, akan menambah kesan kekacauan pada komposisi. Akan terlihat acak-acakan dan berantakan. Ketika sampai pada prinsip dasar desain ini, pastikan untuk menyelaraskan elemen dengan benar dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan konsisten dengan penyelarasan dari berbagai elemen, selalu menjadi headline sebagai pusatnya. 5. Balance. Keseimbangan dalam komposisi dapat tercapai dengan beberapa cara berbeda. Keseimbangan simetris adalah yang paling mudah. Hal ini tercapai ketika elemen di kedua sisi sumbu vertikal pada dasarnya sama. Misalnya, dua blok teks di kedua sisi halaman akan menciptakan keseimbangan simetris, meskipun konten blok tersebut tidak identik. Keseimbangan asimetris tercapai ketika elemen di kedua sisi sumbu pusat tidak sama. Misalnya, ketika memiliki gambar besar di satu sisi yang diimbangi dengan teks yang menonjol di sisi lain. Hal ini juga dapat tercapai ketika sumbu vertikal yang membagi dua elemen tidak ditempatkan langsung di tengah halaman. Dalam hal ini, elemen yang lebih sempit harus memiliki bobot visual yang lebih berat daripada elemen yang lebih lebar untuk mendapatkan tampilan yang seimbang. Adapun jenis teknik keseimbangan yang digunakan, hasilnya akan terasa sesuai. Hal ini seharusnya membuat yang melihatnya terasa selaras dan justru tidak membuat merasa tidak nyaman. 6. Negative space. Ruang negatif dalam sebuah desain disebut juga sebagai ruang kosong. Adalah ruang yang tidak memiliki elemen desain atau selain karena warna latar belakang atau pola atau tekstur halus. Sebagai prinsip desain, ruang negatif sangat penting karena memberikan elemen-elemen dalam ruang komposisi untuk bernafas. Jika tanpa spasi, halaman terlihat berantakan dan sulit dinavigasi. Selalu pastikan untuk memberikan ruang di sekitar elemen di halaman. Terutama yang paling penting, ruang kosong ini akan membuat lebih menonjol dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, begitu kira-kira perkenalan pada motion grafisnya. Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya. Gimana teman-teman? Seru kan? Nah, kayaknya untuk topik kali ini sampai di sini aja kali ya, Kak? Iya, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.